selamat datang di channel Krista Marona. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bayi mulai usia dari 0 sampai 2 tahun. Oke, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja ke materinya, yaitu tentang perkembangan bayi usia 0 sampai 2 tahun. Sebentar saya akan menjelaskan prosesnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke usia perkembangan bayinya. Sebelum kita menjadi bayi, tentunya ada dulu proses-proses sebelumnya, yaitu dimana disebut dengan proses pembuahan. Dimana proses pembuahan tersebut, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah melakukan hubungan intim, sehingga si sang laki-laki mengeluarkan sel sperma, di mana sel sperma tersebut akan menemui sel telur dan terjadilah pembuahan di organ reproduksi perempuan. Setelah terjadi pembuahan berhasil, kemudian terbentuklah yang namanya janin atau embrio. Nah, setelah janin atau embrio terbentuk, maka di perempuan pasti akan muncul yang namanya gejala kehamilan. Awal-awal gejala kehamilan biasanya seperti perempuan telat datang bulan, yang biasanya tidak datang bulan di tanggal segini, kok tiba-tiba jadi tanggal segini gitu loh, kayak lebih lama gitu. Itu bisa jadi sebagai tanda-tanda awal. Ada juga tanda-tanda yang lain, misalnya seperti cramping. Apa sih itu cramping? Nah, cramping itu ialah perut terasa geram atau perut kembung. Nah, biasanya ibu-ibu awal-awal kehamilan atau belum tahu kalau dia hamil, dia akan ada gejala seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya impulsion. Apa sih impulsion itu? Impulsion itu ialah kayak pendarahan kecil atau biasa kita sebut sebagai flek. Itu biasanya bukan untuk semua ibu-ibu ya bakalan terjadi, tapi itu hanya untuk beberapa ibu-ibu yang biasanya dia tidak tahu kalau hamil, terus dia banyak pikiran, dia juga ngelakuin pekerjaan berat, itu bakalan menyebabkan yang namanya impulsion itu. Nah, setelah impulsion itu ada lagi yang namanya morning sickness. Pasti itu sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian kan ya. Benar, morning sickness ini biasanya bukan hanya dihadapi oleh si perempuan, tapi si laki-laki juga akan menghadapi namanya morning sickness. Nah, gejala-gejalanya itu kayak bisa jadi muntah-muntah, mual-mual, itu yang namanya morning sickness. Dan ada yang terakhir yang namanya increased urination. Apa sih itu? Itu namanya dia keseringan buang air kecil. Nah, ada juga ibu-ibu yang gejalanya seperti itu. Ibu-ibu yang mau hamil itu ada juga gejalanya seperti itu. Jadi dia bolak-balik ke kamar mandi itu mau buang air kecil. Jadi jangan heran kalau misalnya ibu-ibu yang hamil itu dia bolak-balik ke toilet atau buang air kecil. Bahkan terkadang mereka ada yang ngumpul. Nah, setelah tanda-tanda tersebut, sang perempuan atau sang ibu bisa mengecek apakah benar-benar kalau dia hamil itu menggunakan alat yang namanya test pack. Nah, kalau misalnya ibu belum yakin test pack tersebut, ibu bisa pergi ke dokter kandungan untuk memperjelas apakah ibu benar-benar hamil atau tidak. Nah, setelah sudah dinyatakan hamil, pasti ibu-ibu akan memasuki yang namanya 3 trimester. Nah, trimester pertama itu apa sih perkembangan fisik yang terjadi kepada ibu? Perkembangan fisik yang terjadi kepada ibu mungkin belum ada untuk di trimester pertama, yaitu minggu pertama sampai minggu ke-13 itu belum ada perkembangan fisik, tetapi dari hormon mungkin akan lebih meningkat atau memang lebih meningkat. Itu dikarenakan kadar estrogen dan HCG-nya itu lebih meningkat sehingga menyebabkan itu yang namanya morning sickness. Keseringan morning sickness dan mengakibatkan si ibu ini udah kelelahan. Memasuki trimester kedua, yaitu di usia 14 sampai 27 minggu, itu baru mulai ada nampak perubahan-perubahan fisik bagi sang ibu, dimana tandanya seperti perut sudah mulai nampak, dan juga di situ pinggul sudah mulai terasa sakit gitu loh, sudah mulai merasakan beban di badannya seperti itu. Nah, di situ juga si bayi sudah bisa yang namanya memberi pergerakan. Jadi di masuk usia trimester kedua itu si ibu sudah mulai bisa merasakan yang namanya tendangan dari sang bayi walaupun masih samar-samar seperti itu. Dan juga masuk di trimester ketiga itu di usia 28 sampai menuju kelahiran. Nah, tanda-tanda di trimester ketiga ini biasanya sudah mulai tidak jelas
seperti badan ibu sudah mulai membengkak, dari mulai wajah, badan, tangan, kaki itu sudah mulai membengkak. Bisa kita lihat di sekitaran kita kalau ada ibu hamil ya kawan-kawan, seperti itu. Nah, di situ biasanya di usia ke trimester 9 ini si bayi itu sudah mulai mencari jalan untuk mereka keluar, kalau mereka lahir. Nah, sebelum mereka lahir, kita akan membahas yang namanya perkembangan mereka di dalam janin dari usia 0 sampai 9 bulan. Bisa kita lihat di gambar, itu merupakan contoh-contoh perubahan dari janin mulai dari usia 1 bulan sampai ke 9 bulan. Usia 1 bulan bisa kita lihat di situ bayi belum terbentuk sama sekali atau masih berupa embrio yang sebesar biji kacang hijau ya, kecil sekali. Nah, di usia yang kedua bulan, si janin sudah mulai membentuk organ-organ sistem syarafnya ya, tapi itu masih terlalu kecil gitu. Nah, di usia yang ketiga bulan biasanya struktur organnya sudah mulai terlihat, tapi dia belum bisa berfungsi dengan baik atau pasti belum berfungsi seperti itu. Nah, di usia keempat bulan si bayi biasanya sudah mulai memunculkan bentuknya, sehingga di ibu tadi yang saya jelaskan sudah mulai terlihat yang namanya perutnya sudah mulai membentuk gitu, sudah mulai membuncit. Dan juga di usia 4 bulan ini si bayi itu sudah bisa namanya memberi reaksi-reaksi kayak tendangan berupa seperti itu. Masuk usia yang ke 5 bulan biasanya bobot janin sudah mulai bertambah seperti itu. Nah, di situ juga biasanya ada perubahan yang dimana si janin itu masih seperti menggunakan atau masih terbentuk tulang rawan. Nah, di situ nanti akan ada perubahan dari tulang rawan atau tulang lunak sudah berubah menjadi tulang yang lebih keras lagi. Nah, seperti itu. Nah, masuk ke usia 6 bulan biasanya di situ kita sudah bisa memprediksi jenis kelaminnya, tapi tidak selalu pasti karena kan kadang kita prediksi masih ada salah-salah, kayak kita prediksi dia perempuan ternyata lahir laki-laki. Itu karena si bayi itu mungkin masih enggan untuk menunjukkan atau dia masih malu-malu gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, di usia ke-7 bulan ini organ itu sudah mulai berfungsi atau sudah mulai sempurna seperti itu. Makanya kadang ada yang namanya lahir prematur, yaitu lahir di usia 7 bulan. Itu semua alat organ-organ tubuhnya sudah mulai sempurna seperti itu. Dan juga di usia masuk ke 8 bulan itu namanya usia tahap-tahap pematangan. Itu semua organ sudah mulai berkembang, bobot juga semua sudah semakin bertambah. Nah, di situ dia di usia 8 bulan itu biasanya bayi akan mencari jalan dia untuk keluar gitu. Kayak dia mencari bentuk sekarang dia mau seperti apa di bentuk keluarnya itu gitu. Nah, masuk usia 9 ini tahap penyempurnaan. Biasanya di situ bayi sudah sempurna atau sudah utuh gitu loh. Organnya sudah berfungsi dengan baik semua. Dan di situ biasanya bayi udah lebih aktif gitu. Nah, di sini kalau kan di usia 9 bulan posisinya sudah sempurna. Kadang kalau misalnya kepalanya sudah di bawah atau di organ dan di jalan lahirnya, kita bisa melahirkan dengan normal kita perempuan. Tapi kalau misalnya di bagian kepalanya ada di atas atau kita bisa sebut dengan sungsang atau posisi jalan lahirnya itu tidak pas, itu maka akan melakukan operasi sesar. Nah, setelah lahir kita akan melihat usia perkembangan mereka dari usia 0 sampai 24 bulan atau usia 0 sampai 2 tahun. Kita akan melihat di usia 0 sampai 3 tahun apa aja sih perkembangan yang ada. Biasanya di minggu pertama bayi itu sudah bisa memberikan refleks senyum seperti itu. Kayak bisa kita lihat kalau bayi baru lahir di minggu pertama dia sudah bisa senyum, tapi untuk mata dia belum bisa melihat, masih tertutup rapat. Dan juga kita masuk ke 0 sampai 3 bulan selanjutnya itu dia sudah bisa merespon suara, kayak misalnya kita mindahin barang dia sudah tahu gitu suara apa gitu, kayak dia sudah bisa refleks juga terhadap suara, kayak
Misalnya tiba-tiba kita menjatuhkan barang, dia sudah bisa kaget gitu. Masuk ke usia 4-6 bulan, apa sih perubahannya? Terus bayi sudah bisa menelungkupkan, tengkurapkan badannya seperti itu. Dan juga dia sudah bisa menjangkau barang-barang apa yang ada di dekatnya. Setelah itu dia sudah bisa paham kalau dia itu bisa berkomunikasi. Makanya kadang kalau bayi usia 4-6 bulan itu biasanya suka ngomong asal-asalan kayak wah wah wah. Dia sudah mulai merespon seperti itu. Masuk ke usia 7-9 bulan, nah di situ bayi sudah mulai bisa belajar duduk sendiri gitu, sudah biasa makan snack sendiri seperti itu. Dan juga dia sudah bisa mengenal suara, ini suara ibunya, ini suara siapa gitu, dia sudah tahu. Suara mainan dia sudah tahu seperti itu. Masuk ke usia 9-12 bulan, perkembangannya sudah mulai lebih besar lagi. Dia sudah mulai bisa belajar berdiri, sudah bisa menunjuk sesuatu apa yang dia inginkan. Kayak kalau misalnya kita bawa dia jalan gitu, kayak kita tuntun dia jalan pun dia sudah bisa. Nah kalau kita pas tuntun dia jalan, dia tuh pasti ada menunjuk sesuatu yang dia mau. Nah dia tuh sudah bisa seperti itu. Selanjutnya masuk ke usia 12-18 bulan. Di sini dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa dituntun lagi. Kayak sebelumnya kan di usia 9-12 bulan dia masih dituntun. Nah kalau misalnya di usia 12-18 ini dia sudah tidak dituntun lagi, dia sudah bisa berjalan sendiri seperti itu. Dan juga biasanya di usia yang ke 12-18 ini dia lebih selektif lagi dalam melakukan hal-hal gitu. Dan juga dia sudah mulai menyebut kata-kata yang berarti itu, kayak misalnya mau dia lapar gitu, dia mau makan berarti ya kan, itu dia sudah bisa. Masuk ke usia 18-24 tahun, kita bisa melihat perkembangannya lebih besar. Contohnya dia sudah bisa menjaga keseimbangannya, kalau jalan nggak jatuh-jatuh lagi. Nah seperti itu. Dan juga di situ dia sudah bisa bertepuk tangan, melambai, kayak baik is baik, itu dia sudah paham, dia melambai. Dan juga dia juga sudah ahli dalam menyebutkan atau meniru orang lain seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Oke, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.